banyak. Jadi itu yang saya bilang, tapi pasti ya, setiap investasi itu pasti ada resikonya. Jadi kalau kayak tadi, kalau saham tuh resikonya tadi naik turunnya tajam banget, terutama kalau ada isu regional segala macam, pasti dia ikutan gitu kan ya. Kalau emas tuh isunya tadi ya, kalau nggak jadi krisis ya angkanya nggak kemana-mana. Nah kalau properti kayak tadi disewakan, tuh jadi disewakan jadi passive income, isunya apa? Kayak pandemi. Artinya kalau pandemi saya harus siap. Harus siap karena saya ngambil pakai KPR, begitu nggak ada yang sewa, saya harus siap untuk bisa punya uang bulanan untuk bayar KPR-nya. Resiko kan? Bener nggak? Harus siapin kan? Nah itu. Tapi saya udah berpikir, lah selama ini kan yang bayar sih yang sewa. Masih ada uang apa yang sisanya lagi yang bisa saya sisihkan. Tuh, artinya kalau sekarang saya jual, modal inget ya, 60 juta, biarpun harga belinya 200 juta. Tapi sekarang pasarannya harganya adalah 600 juta. Kira-kira keuntungan saya dari yang mana? Dari harga beli yang 200 juta atau dari modal saya yang 60 juta? Yang mana menurut kalian? Oke. Yang mana? Kalau tadi saya jual ya apartemennya, pasaran kan sekarang 600 juta nih, ya kan? Nah, saya tuh untung dari yang mana nih? Dari harga beli saya kan 200 juta deh tadi ya, atau dari modal. Karena biarpun saya belinya 200 juta kan saya belinya pakainya kan KPR. Terus yang nyicil kan bukan saya. Jadi modal saya cuma 60 juta. Yang mana menurut kalian? Yang mana? Yuk silakan loh. Ya, kalau yang lain mau ini silakan. Kita sifatnya sharing. Saya pengen tahu aja kalau kalian nangkep logiknya nggak? Yang mana nih? Dari modal ya Ibu ya? Dari modal, bener banget Mas. Dari yang 60 juta. Sih, jadi modal saya 60 juta, kalau saya jual dapatnya 600 juta. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Bener ya? Jadi itu. Jadi kalau kalian, tapi balik ya, kalau kita ngomongin properti memang punya tadi nih, belum tentu laku benar. Karena properti itu kalau kalian yang mau disewakan, maka kata kuncinya satu, lokasi, lokasi, lokasi. Lokasi itu menentukan. Jadi kalian harus tahu kayak tadi kenapa saya beli di sana. Karena saya selalu senangnya beli di daerah dekat universitas ya. Karena universitas itu biasanya udah pasti di mana ada gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang gitu kayak misalnya kayak di Depok aja ya. Aduh, zaman saya masih ngekos. Kalau sekarang mungkin anak saya udah pada tinggal di apartemen. Tuh nggak usah anak S2 ya, anak satunya pun udah seperti itu. Jadi balik lagi ke sana. Paham ya? Jadi kenapa eh, properti itu ya kredit yang bisa jadikan investasi itu menurut saya cuma satu doang, cuma properti ini doang. Karena gini, kalau kalian pakai kredit nih buat beli apa? Buat beli motor, buat beli mobil, atau apalagi buat beli baju. Kira-kira nih 5 tahun lagi harganya gimana? Naik apa turun? Kalau properti udah pasti naik. 60 juta jadi 600 juta. Naik kan 10 tahun kemudian kan? Tapi kalau kita belinya KPR, kalau kita belinya mobil, kita belinya motor, kita belinya baju, gitu kan? Atau tas branded, kira-kira harga 10 tahun lagi kemudian gimana? Turun apa naik menurut kalian secara logika? Turun, Bu. Turun. Yes. Tuh. Jadi yang bisa dijadikan kredit yang produktif itu kalau properti. Artinya apa? Harganya naik karena tadi ya, hukum supply and demand lagi ya. Supply terbatas, demand-nya banyak, gitu kan. Dan tadi bisa ini kan. Kalau yang lain hati-hati. Oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi bisa nih kalian. Ini tadi bisa banget ya kalau kita udah mulai dari sejak kalian ke nanti ini nanti kan dapat uang saku ya, lumayan ya. Nah, itu udah mulai belajar. Karena nanti kalau butuh kalian masuk dunia kerja beneran, palingnya kalian udah dapat ilmunya nih. Oh ya, saya udah mulai sisihin setiap kali tanggal gajian saya. Nah, ini tadi kemarin juga udah dijelasin, kenapa kita begitu mudah membuat alasan. Artinya yuk tarsok itu bener banget. Tarsok itu bener banget ya. Artinya kalau kita nggak paksain dari uang bulanan kita, nanti seperti ini. Gitu, hanya tinggal doa. Sayang ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk nih ke produk-produk investasinya. Ini kemarin juga dijelasin ya, antara finansial aset sama non finansial aset, di mana dunia orang tua kita adalah ya non finansial, secara fisik kelihatan ya, kalau kita udah dunia finansial. Oke. Terus udah dijelasin juga kemarin kalau yang finansial itu bedanya nggak kelihatan ya kan, antara saya 10 miliar, saya 10 juta sama nasabah prime 10 miliar,
secara fisik dilihat cuma satu, tapi nominal di belakangnya. Tapi yang menarik adalah dunia finansial aset ternyata dunia yang menghasilkan aset yang produktif. Ingat ya, aset produktif ya. Dia harus punya dua kaki. Kalau dijual menghasilkan capital gain, ya kan, kayak tadi properti, dia dijual menghasilkan capital gain. Tapi kalau misalnya saya diemin aja, ya kan, dapat passive income. Dimana kalau di dunia kanan, properti itu hanya kata kunci satu, kalau disewakan. Jadi kakak saya nih, saya harus punya effort, harus masukin ke website, harus dipromosiin. Nah, kalau di dunia sini, finansial aset, nggak perlu dipromosiin, passive income-nya udah datang sendiri. Contoh deposito 2,5, udah langsung masuk sendiri ke rekening tabungan kita. Ori sukuk kan nanti nih SR, bisa dapat bunga berapa 6%, udah langsung masuk 5,5 netnya ke rekening kita. Gitu. Paham ya? Ini dunia yang sekarang nih, oke? Nah, ini nanti kita belajar nih. Jadi kalau tadi kalian udah paham ya, sekarang kita masuk khusus yang finansial aset, karena ini mungkin sesuatu yang baru buat kalian gitu kan ya. Terutama yang capital market. Ya, capital market tuh ada obligasi sama saham. Dan money market ya, money market itu yang biasanya di bawah setahun ya, under Bank Indonesia. Seperti ini. Kalau capital market under bursa, ya bursa efek, BI. Oke. Ini kalau kalian mau bertanya atau segala macam, langsung ya, langsung disela atau meeting chat silahkan, atau resen juga boleh. Oke. Oke, nah pasar uang itu apa? Pasar uang itu tadi liquid, makanya dibilang kurang dari setahun jatuh temponya. Jadi kalau deposito tuh 1, 3, 6, 12. Tapi ada yang 24 tapi nggak laku. Ya, makanya dibilang lebih liquid yang tadi ini satu bulanan, tapi diarokan sampai berapa? Bertahun-tahun. Ini kalau kalian ngecek ya ke orang tua kalian ya, kalau punya deposito, tanya ini. Pak, Mah, punya deposito nggak? Punya. Pasti ngambilnya berapa bulan? Pasti biasanya rata-rata ya 1 bulanan. Tapi yang mereka lakukan, kalau mereka nggak butuh bunganya, gitu ya, yang dilakukan apa? ARO. Tahu ya ARO ya? Automatic roll over. Artinya langsung dibuatin auto deposito baru. Terus lanjut bulanan sampai kapan? Sampai kalian mencairkan. Nah, itu disebut ARO. Tapi sampai berapa lama? Ini kalau berdasarkan fakta, ini ya fakta ya, kalau di Mandiri ya, ini sampai bertahun-tahun. Kalau saya suka nanya ke kepala cabang gitu ya, sering ke kepala cabang, Bu itu ada Bu yang di atas 5 tahun nasabahnya juga sampai nggak balik-balik. Gitu. Kenapa emang jangka panjang jadinya, padahal 1 bulanan. Nah, ini pasar uang masuknya, liquid sifatnya. Tapi ada juga yang sifatnya apa? Surat berharga. Jadi selain deposito, ada juga sifatnya kayak ori sukuk. Nah, kategori apa nih ori sukuk yang masuk ke dalam kategori pasar uang? Yang jadi gini ya, kalau kita ngomongin obligasi itu kan ada tenor. Tenor itu artinya jangka waktu. Jangka waktu berapa lama? 3 tahun. Kayak nanti nih SR. SR berapa lama? 3 tahun. Kalau sekarang ada 2, 3 dan 6 gitu kan ya. Berapa tahun? 3 tahun lah minimal. 3 tahun. Nah, itu disebut tenor. Nah, kalau sekarang kan tahun berapa? 2023. Ya, bulannya bulan apa? Agustus. Nanti berarti dia jatuh temponya kapan gitu kan ya. Jatuh temponya ya nanti mungkin kalau nanti kan pasarnya bulan September. Oke, September 2023 tambah 3 tahun. Jatuh temponya ada di level 2026. Bisa dipahami ya? Karena kita ngomongin tenor nih, kita ngomong jatuh tempo nih. Jadi, jatuh tempo nanti dari SR yang nanti akan keluar itu adalah di tahun 2026, 3 tahun dari sekarang. Di bulan apa? Sama seperti bulan penerbitan. Kalau September nanti akan balik lagi ke bulan September. Seperti itu. Nah, sekarang sifatnya nanti kan SR. SR itu bisa tradable nih, bisa dipasarkan di pasar sekunder. Nah, kalau misalnya tadi gitu ya, bisa dipasarkan pasar sekunder, misalnya di tahun 2026, tapi belum bulan September, saya butuh uang, masih di Januari. Ya, jadi saya di Januari butuh uangnya, tapi sebenarnya secara produk jatuh temponya masih bulan September, masih ada beberapa bulan lagi nih. Nah, bisa dijual bisa, karena bisa di pasar sekunder. Tuh kan ya. Nah, itu yang saya jual tadi itu kategorinya yang ini. Surat berharga yang durasinya disebutnya durasi ya. Durasi itu artinya berapa lama sebelum dia mendekati jatuh tempo itu disebut durasi. Yang durasinya kurang dari 1 tahun. Nih masuk kriterianya yang obligasi. Kenapa gitu ya? Kenapa kalau misalnya kita ngomongin tadi nih, durasinya pendek itu termasuk pasar uang? Iya. Karena sebenarnya gini, kalau udah durasinya pendek, maka dia stabil. Nggak biasanya gini, orang yang beli ya, obligasi saya yang di bulan Januari, dia bukan buat trading lagi.
Dia cuma apa? Kayak deposito. Ya udah saya beli nunggu sampai 8 bulan lagi. Lumayan, misalnya kayak sekarang deposito lagi 2,5%. Tapi kalau saya beli obligasi dapatnya berapa? Dapatnya 6%, gitu kan. Ya kan lumayan bunga tinggi. Maka dia sifatnya ada kayak deposito. Cuma dapat bunga sama kembali pokok. Nih, sifat pasar uang seperti itu. Relatif stabil, kenapa kok resikonya rendah gitu ya? Kualitasnya rendah. Ya iya, kalau kalian nih, ini kan lagi tahun pemilu ya. Tahun pemilu kan masih nanti nih 2024 ya. Mungkin kalau sekarang mungkin masih bisa dilihat nih. Ya. Tapi kira-kira nih kalau setahun masih kurang lebih kan kita tahu nih, bentar lagi kita pasti tahu nih siapa kandidat presiden kita. Kalau 5 tahun kemudian, kalian tahu nggak? Artinya yang sudah terpilih ya, yang akan terpilih jadi presiden siapa? Ada yang tahu nggak? 5 tahun kemudian, siapa presiden kita berikutnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa jadi ahli nujuk? Ada? Nggak ya, rata-rata pada nggak tahu, sama kayak saya juga nggak tahu. Makanya biasanya ya, kalau di atas 1 tahun, volatilitasnya lebih tinggi, karena kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya di bawah setahun, kita masih bisa tahu nih, oh kira-kira yang akan jadi kandidat A, B, C, seperti itu. Makanya kualitasnya lebih rendah, resikonya juga rendah. Nah, resiko gagal bayar atau default ini terjadi kalau apa? Terjadi kalau yang kita punya adalah korporasi. Ya, kalau contohnya apa? Kayak Mandiri, IPO, terbit obligasi. Nah, tadi lihat lagi nih resiko dari Mandirinya. Mungkin kalau Mandiri masih jamin pemerintah ya, artinya masih pemilikan pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya yang bukan gitu kan ya, kayak apa? BCA atau misalnya siapa, itu kan lebih rentan lagi atau Astra. Nah, itu pasti punya resiko namanya gagal bayar. Resiko dari penerbitnya. Gitu. Ini biasanya nanti yang nentuin adalah rating. Ya. Oke. Jadi contohnya apa aja nih? Kalau di dalam pasar uang ya, pertama deposito udah tahu ya deposito ya? Tahu ya? Jadi kalian masukin ke bank, ya kan bank itu pinjem ke kalian tapi ada tenornya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan itu deposito. Tapi nanti kalian dikasih bunga. Bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Seperti itu deposito. Nah, kalau SBI itu sama kayak deposito, tapi yang nerbitin adalah pemerintah. Biasanya Bank Indonesia gitu. Tapi kita sama nih. Jadi kalau saya ngasih uang 1 juta dengan bunga 2,5, nanti tahun depan uang saya berubah menjadi 102 juta netnya, karena potong pajak 20%. Kalau SPBU enggak, kebalikannya. SPBU tuh gini caranya. Tahun depan uang kalian sesuai dengan modal. Sesuai dengan yang di nominalnya, yang tertera. Berapa? 100 juta. Tapi sekarang kalian bisa beli di harga diskon. Diskonnya berapa? Kalian bisa beli di harga 97 juta. Jadi dapat diskon 3 juta rupiah. Dapat bunga enggak? Enggak. Jadi nominalnya didiskon, tapi kalian nggak dapat bunga. Ini adalah SBU, surat berharga pasar uang. Paham ya? Bedanya ya, kalau ini dapat uangnya belakangan, dapat dari bunga, kalau ini nggak dapat dari bunga, tapi dari harganya yang lebih murah. Nanti dibalikin modalnya sesuai dengan nominal, 100 juta. Gitu. Ini sama kayak kita ke mall gitu ya, belanja kan ada yang harga diskon. Ya pasti yang kalau kita harga diskon, pasti yang kita bayarkan dengan biaya yang lebih murah kan, harga lebih murah kan. Sama. Konsepnya seperti itu, SBBU, surat berharga pasar uang. Oke. Nah, kalau tadi pasar uang, nah sekarang kita ngomongin apa? Obligasi. Obligasi itu apa sih? Hutang, sama kayak bank, kayak deposito gitu ya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan tadi nih, yang berhutang siapa? Kalau kalian yang berhutang teman kalian pasti bertanya-tanya kan, ini teman gue bisa bayar apa enggak? Kan gitu kan ya. Nah, kalau ini yang berhutang adalah yang dijual retail atau adalah pemerintah. Jadi aman nggak? Aman. Dijamin lewat undang-undang. Gitu. Jadi sama ya. Jadi kalau nanti misalnya sharing nih ke orang tua kalian gitu kan, ini sama kayak deposito. Cuman deposito yang berutang adalah bank, yang jamin oleh LPS. Maka kalau yang ini yang sharingnya retail, S-Bahn retail, ini adalah pemerintah punya. Pemerintah punya yang jamin undang-undang. Gitu. Konsepnya sama. Maka dapatnya adalah kuponnya ada yang fix kayak deposito ya. Kayak deposito bilang bunga per tahun 2,5% per tahun, maka nggak berubah-berubah. Sampai dengan setahun ya dapatnya 2,5%. Gitu. Nah, kalau di obligasi ada dua. Ada yang variabel, ada yang fixed rate.
Yang variabel gimana? Kalau yang fixed rate gampang ya, kayak deposito, kayak SR nanti fixed rate. Fixed rate, jadi kalau udah dapat 6%, udah 6% nggak kemana-mana. Tapi kalau kayak SBR, kayak eh kayak SBR sama ST bener, yang 2 tahunan itu yang variabel. Jadi yang variabel ini saya terus di meeting chat ya. Jadi contoh gini, ya, kalian waktu kemarin nih ada 6,15 nih, kemarin tuh kalau nggak salah SBR, terakhir 6,15%. Oke, ini kupon yang diberikan ke nasabah, tapi dia variabel. Variabel dari mana? Biasanya dia patokan. Patokannya apa sih? BI rate. BI rate plus spread. Spread itu apa? Marginnya. Jadi waktu dulu ya, waktu pertama kali dia launching ya, SBR-nya, BI rate berapa? Di level 5,5%. 5,5%, ya kan? Spread-nya berapa? Karena dikasihnya 6,15, maka spread-nya adalah 0,65. Perhatiin ya, ada saya bisa di chat nih, segini. Ternyata di tengah jalan, jadi pas lagi masa penawaran, tiba-tiba BI rate naik jadi berapa? 5,75, karena biasanya korelasinya nih biasa gini, pemerintah itu netapin kupon ya, imbal hasil itu pertama dilihat dari tingkat suku bunga special rate yang ada di perbankan. Karena sifatnya obligasi lebih tinggi, ada resikonya tadi, ada resikonya gagal bayar, ada resikonya dia harus dijual di pasar sekunder gitu kan ya. Maka biasanya pasti kuponnya pasti lebih tinggi dibandingkan biasanya ya, lebih tinggi dibandingkan dengan kupon bunga deposito special rate, itu. Tapi selain dari bunga deposito special rate, dia juga lihat global. Waktu yang lihat global siapa? Amerika. Amerika lagi naikin suku bunganya juga, maka biar dia mau ke sini, kita harus naikin BI rate-nya. Yang dijamin BI rate itu berapa? 5,75 akhirnya. Oke. Ini BI rate barunya pada saat penawaran untuk SBR waktu itu. 5,75. Nah, kalau seperti ini, pas pertama kali dia mulai ya, jadi udah launching terus jalan gitu kan ya. Itu pasti dapat tuh yang 5,5. Tapi yang namanya variable rate itu direview setiap 3 bulan. Begitu BI rate-nya naik jadi 5,75, maka 3 bulan next berikutnya lagi, maka naik. Naiknya dari berapa? 5,75, ngikutin BI rate yang baru ya. 5,75. 5,75 ditambah 0,65. Oke, dapatnya adalah 6,4% net. Sorry, 6,4% gross. Potong pajak lagi. Nih, yang kita bilang, kalau variable rate sifatnya langsung. Kalau deposito, biarpun BI rate naik jadi 5,75, tetap dia nggak naik-naik. Masih di level berapa? 2,25. Tergantung. Kayak kita mandiri nggak naikin. Ya 2,25 sampai 2,5 aja ada yang mau, ngapain kita naikin ke jadi 5%? Kan bank juga mau profit kan ya. Semakin kita ngasih kecil ke nasabah, semakin kita profit spread-nya semakin tinggi kan. Nah, jadi dia kalau kita nggak langsung naikin. Tapi kalau namanya obligasi, FR, otomatis. Variable otomatis. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau kayak suku bunganya nih kayak tahun lalu turun, jadi dari 4,25 ke 2,5. Kira-kira bagusan ngambil yang mana? Fixed rate atau variable rate? Yang mana nih menurut kalian nih? Ada 2 pilihan ya. Ada yang fix, ada yang variabel. Kalau suku bunganya turun, interestnya turun dari 4,25 ke 2,25. Kira-kira kita ambil yang mana? Fixed atau variable rate? Oke? Yang 4,25, Bu. 4,25. Jadinya fixed rate. Benar ya Mbak Rania ya? Jadi kalau kita ngomongin interestnya turun, maka kita ambil adalah yang fixed rate. Suku bunga waktu dulu ya obligasi itu sebelum turun di level 6%. Jadi kalau kita suku bunganya turun ke 2,25, deposito ke 2,25, dia tetap dipertahankan di level 6% karena fixed rate. Kalau yang variabel gimana? Nah, untungnya kalau variabelnya kita, kalau contoh nih, BI rate turun jadi 5%. Harusnya kan 5 tambah 0,65 jadi 5,65. Dia nggak ikutan turun. Jadi ada floating with floor. Itu anaknya kalau yang retail. Tapi kalau yang biasa enggak. Jadi kalau yang biasa, begitu dia turun, dia ikutan turun. Kecuali yang retail. Retail nggak ikutan turun. Oke?
Jadi bagusnya yang fixed rate ya kalau interestnya turun ya. Tapi kalau interestnya naik nih, interest naik tuh kayak modelnya kayak tahun 2008. Suku bunga deposito waktu 9% karena ada subprime mortgage ya dari Amerika bermasalah, global dunia bermasalah, kita kena imbasnya, impactnya. Jadi dari 9% ke 12%. Nah, kalau suku bunganya naik, kira-kira kita ngambil yang mana? Variable atau fixed lagi? Yang mana? Variabel Ibu. Yes, bener banget Mas. Karena apa? Langsung otomatis kan ngikutin kan? Tuh. Jadi paham ya? Jadi kalau kita ini pilihan gitu ya, ternyata investasi tadi nih ada yang sifatnya beda-beda ya. Kita harus tahu nih, ini pun ya obligasi pun kita harus tahu mana yang variabel, mana yang fixed yang kita ambil. Nah, biasanya nasabah itu ada 2 pilihan juga. Ada yang sifatnya hold to maturity. Hold to maturity itu kayak biasanya untuk petani bunga nih, kayak nasabah deposan. Jadi dia beli selama 3 tahun, dia udah nih menikmati bunga yang 6%. Seperti itu. Tipenya seperti itu, hold to maturity, nasabah deposan, konservatif. Tapi ada juga yang sifatnya mau ngedapetin capital gain. Nah, ini agak susah. Kalau dapetin capital gain itu kita masih mau kayak bukan trading sih ya, trading sih, tapi kita harus lihat sikon, istilahnya seperti itu ya. Artinya bisa untung nggak? Bisa banget ya. Bisa banget kita untung. Ini yang berlaku adalah hukum supply and demand. Nah, kalau kita ngomongin capital gain nih, biasanya untuk nasabah prioritas. Karena kan kalau dia naruhnya 1M, 1% aja udah lumayan bagi dia. Bener nggak? Udah 1 juta kan? Berapa? 1% 1M 10 juta sendiri kan? Nah, makanya dia bermain di capital gain. Nah, kapan kita mendapatkan capital gain? Contoh kayak sekarang. Logik ya, kalau deposito TD 2,5%, menurut kalian nasabah mending pilih mana nantinya? Milih SR yang 6%, SR 6% atau deposito yang 6%, atau deposito yang 2,5. Yang mana? Logik. Investasi itu sesuatu yang logik ya. Oke, kalau menurut kalian yang mana nih? Time deposit apa SR? SR, Bu. SR Ibu. SR. Pasti ya. Nah, tadi nih, SR tadi yang bisa beli itu hanya yang retail. Artinya punya NIK. Artinya kayak asing ya sama korporasi harus nunggu di pasar sekunder. Nah, sekarang berapa keuntungannya kan gitu ya. Oh, saya untung ya berarti ya. Tapi berapa keuntungannya? Simple. Keuntungannya itu cuma selisih kupon, selisih bunga. Jadi kalau kita ngomongin ya hitungannya 6% dikurang dengan 2,5%. Nih, kalau kita mau jual. Dapatnya berapa? Anggaplah 3,5% gitu kan ya. Ini selisih kupon nih. Ya, selisih yang kita dapatkan dengan bunga deposito. Kalau di obligasi disebutnya harganya adalah 100 ya, disebutnya dengan at par. At par tuh artinya harga beli sama harga jual di level 100. Harga beli. Harga perdana sama harga jatuh tempo itu adalah at par, di level 100. Nah, jadi kalau kita mau punya untung 3,5% gitu kan ya, maka saya harus jual di harga 103. Benar? Ikutin kuponnya. Ini saya punya selisih kupon kok. Ya udah deh, 0,5 saya ilangin deh. Saya jual di harga 103. Ini yang disebut dengan at premium. Harganya naik. Biasanya at premium ini kadang-kadang nggak mau juga. Wah, 3% doang ya? Karena wah enggak kalau 3% terlalu ini gitu kan. Biasanya akhirnya ya yang laku kejual. Oke deh. Tadi saya untung 3% kan ya selisih antara bunganya. Biar cepet saya bagi 2 3%. Saya ngambil keuntungannya untuk untuk separuhnya. Jadi saya jual di harga 101 misalnya. Ini lebih cepat lagi. Yang menentukan harga ini siapa? Yang menentukan harga ini sifatnya kayak money changer. Tahu ya money changer ya? Kalian tahu nggak money changer? Pernah keluar negeri terus ngumpulin uang di money changer nggak? Pernah? Harga money changer itu harganya benar-benar tergantung money changernya. Setuju nggak sih? Tadi ya, harganya untuk money changer kan disebutnya adalah OTC, over the counter. Jadi tergantung penawaran mereka mau apa enggak. Ini harga obligasi seperti itu. Jadi beda sama saham. Kalau saham tuh harga yang benar-benar satu mandiri, biarpun dijual oleh
berbagai macam broker ya, sekuritas, harganya satu, ngikutin pasar. Satu harga. Naik turun ya semuanya ikutan naik turun, ngikutin di bursa. Tapi kalau obligasi enggak. Kita punya yang namanya Himdasun. Himdasun bilang harganya sekian, dites sekian. Tapi kalau kita mau jual di harga bukan 1,1 tapi 1,2 boleh nggak? Atau 1,3 boleh nggak? Boleh aja selama yang mau beli mau. Gitu. Itu OTC, over the counter. Ya. Jadi ini harganya disebut atas premium. Untung ini yang disebut dengan capital gain. Terus kalau misalnya tadi kan kalau kita mau untung ya, tapi kalau misalnya Bu ternyata kayak model tadi nih, ternyata kayak tahun 2008 nih kalau kita real ya 2008 itu kita punya namanya ori 3. Ori 03 waktu itu kuponnya adalah 9%. Oke. Terus di tahun 2000 bukan 2008, tahun 2009. Ori 3 itu tahun 2007. Setahun sebelum subprime mortgage. Ya, jadi Ori 8 itu Ori 003 itu di tahun 2007 dengan kupon 9%. Di tahun 2008 subprime mortgage. Deposito kita berapa? Naik ke level 12% di tahun ini saya di meeting chat ya, 2008. Oke. Main lagi logik. Kalau kalian punya uang 100 juta di tahun 2008, kalian pilihnya yang mana? Ori yang memberikan kupon 9% atau deposito yang memberikan imbal hasil 12%? Yang mana menurut kalian? Kalian punya uang nih, punya dana 100 juta yang bisa kalian invest. Tinggal pilihan kan? Pilihannya mau kalian pilih di mana? Deposito 12% di tahun 2008 atau Ori yang 9%? Yang mana menurut kalian? Yuk. Ada yang mau jawab? Deposito ya, Bu. Yes, betul banget. 12%. Logik ya? Artinya apa? Kita selalu pengen buah yang tinggi kok. Jadi kalau kita ditawar seperti itu pasti yang deposito 12%. Nah, sekarang yang punya Ori gimana? Kan gitu kan pertanyaannya ya. Kalau punya Ori itu gimana atau ini adalah dia butuh uang apa enggak? Tahu ya BU ya? Uang ya. Sama kayak kita ngomongin properti. Butuh uang apa enggak? Kalau dia nggak butuh uang ya udah, dia masih aman kok, nggak terjadi resiko apa-apa. Bunganya aja yang lebih kecil dibandingin deposito cuma dapat 9%. Tapi uangnya nggak bakal hilang. Nanti dia kan baru berjalan setahun nih, nanti 2 tahun kemudian di tahun 2010 uangnya akan balik lagi gitu. Tapi kalau namanya butuh uang sama kayak properti. Butuh uang artinya dijual dengan harga berapapun. Nah, hati-hati dengan harga berapapun ini. Jadi kalau kita mau hitungan realnya, ya hitungannya kan sama nih ya. Hitungan realnya kan selisih bunganya berapa? 12 kurang 9. Ya, balik lagi ya. 12 kurang 9 adalah hitungannya adalah 12 kurang 9 itu dapatnya 3%. Oke. Jadi selisih harganya itu 3% doang nih, 3%. 3% per tahun. Artinya kalau tadi tambah ya harga 100 ya sekarang harga 100 dikurang 3. Jadi kalau kita mau jual di harga 97. Nih, ya disebut dengan at discount. Di diskon harganya sama kayak tadi ya, diskonto tadi ya, at discount. Ada yang mau? Belum tentu. Akhirnya kita bilang lagi, oh 3 tahun kan untuk setahun ya. Kalau 2 tahun ya udah 3 tahun kali 2, 6. Berarti 100 kurang 6 adanya di harga 94. Diskon lagi tambahan. Karena saya nggak cuma setahun doang tapi sampai 2 tahun nih saya diskon nih. Saya udah lepasin ya. Lepasin selama 2 tahun nggak dapat bunga ya 6% tadi gitu. Masih ada yang mau di harga 96 waktu tahun 2008? Nggak mau juga. Akhirnya BU kan ya. BU uangnya berapa? Udah deh. Saking saya butuh uang ya, sekarang saya jual di harga 80. Nah, kalau sekarang dijual harga 80, kalian beli apa enggak? Artinya kalian cuma keluar modal 80 juta, tapi nanti 2 tahun kemudian pas jatuh tempo, si Ori 03-nya tadi kalian mendapatkan uang 100 juta. Diskonto tadi ya, kalian dapat untung di awal 20 juta. Biarpun kuponnya cuma 9%. Beli apa enggak? Beli, Bu. Yes. Ya, gitu. Jadi kalau seperti ini beli dan ini banyak kejadian. Tahun 2008 saking tadi subprime mortgage itu orangnya itu pada beli at diskon. Artinya untung nggak kita? Kita dapat capital gain nggak kita? Iya. Kalau kita beli di harga at diskon, kita dapat capital gain. Tapi kalau kita yang punya,
ya kita buntung. Makanya hati-hati pada saat terjual. Pertanyaan cuma satu, kalian butuh uang nggak? Kalau nggak butuh uang ya jangan dijual. Ya kuponnya doang yang kecil gitu. Tapi kalau misalnya karena butuh uang tadi yang merasakan kita kerugian kita. Seperti itu. Nih kejadiannya ya. Paham sampai sini ya? Jadi analoginya nih sama aja kayak kayak kalian gitu ya. Ada yang suka mangga nggak? Biasanya kalau musim mangga nih udah memang musim mangga ya. Kalau di daerah Depok ya, daerah Lenteng Agung tuh murah-murah banget. Setuju ya? Nah, ini kalau kita ngomongin mangga gitu ya. Kalau ngomongin mangga, kalau lagi musim mangga gitu ya, harganya bisa turun. Tadi bisa 30.000 per kilonya, sekarang bisa jadi misalnya 15.000 atau 20.000 gitu. Kan gitu ya. Tapi kalau belum musimnya, harganya berapa harga mangga? Ya mahal, karena banyak yang suka. Kayak saya suka. Ini. Ya, jadi balik lagi hukum supply and demand. Supply-nya terbatas karena masih belum musimnya, maka harganya mahal. At premium. Tadi kan terbatas kan? Pasarnya kan yang punya cuma yang perdana doang. Korporat segala macam nggak bisa beli. Nah, tapi kebalikannya. Kalau udah musim mangganya lewat, terus tukang mangganya belinya kebanyakan, udah mulai agak busuk-busuk, biar masih dikit. Kira-kira harga jualnya gimana? Harganya dijual murah apa? Jual mahal? Dijual berapa? Ini Mbak Kesi mau jawab kah? Gimana Mbak? Kalau kita tadi nih ngomongin mangga nih, ada harganya udah busuk-busuk, udah mulai agak ini udah lewat musimnya. Biasanya jual murah. Setuju ya? Artinya apa? Udah oversupply, supply-nya kebanyakan karena dia beli nyetoknya banyak, ternyata udah lewat musim mangga sehingga harga mangganya turun. Nah, itu at discount. Paham ya? Seperti itu ya? Gimana dia at premium sama at discount seperti itu. Nih ya, dipengaruhi oleh kemampuan bayar, makanya kalau misalnya kalau untuk korporasi gitu ya, dia tuh ada ratingnya. Nih rating. Rating ini kalau di kita tuh ada Fitch ya, ada Pevindo ya kalau Indonesia ya, tapi kalau ini ada S&P, Standard & Poor's sama Moody's gitu. Nah, biasanya rating ini dia menilai dari kemampuan bayar perusahaan ya, jadi kayak cash flow-nya dia, kinerjanya sama kondisinya. Karena namanya rating itu kalau sekarang udah nggak boleh lagi cuma di awal. Jadi OJK mensyaratkan kalau korporasi itu wajib di-rating setiap tahun sekali. Karena kalau terjadi kayak kondisi ekonomi moneter itu harus dimantau. Masih layak nggak? Banyak hutangnya lagi nggak? Bisa mampu bayar nggak? Karena pandemi kemarin membuktikan banyak juga yang default. Seperti itu. Nah, kalau default tadi gagal bayar. Ini banyak ya contoh kasusnya yang di default ya. Kayak contohnya apa? Garuda. Kemarin tuh default atas kuponnya. Jadi harus tanggal kayak sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 ya? 23 ya? Dia mundur ke tanggal 30 itu udah default atas pembayaran kupon. Ada juga yang waktu itu kita punya proteksi underlying-nya adalah Pindad. Kalau kalian tahu ya PT Pindad tuh sifatnya apa BUMN juga ya. Dulu di Alutsista ya alat perang, sekarang dia proyeknya ada karoseri untuk kereta api. Kan itu banyak ya. Sleeper segala macam, ada MRT segala macam, LRT. Nah itu punya si PT Pindad proyeknya. Tapi di tahun 2020 dia kena tuh, dia mau bayar hutang nggak punya uang cash. Nggak punya uang cash, cuma hutangnya 300 miliar, uang cashnya cuma 100 miliar. Terus dia nanya ke investor, mau nggak dimundurin setahun? Saya naikin deh, tadinya dapat kuponnya adalah 7%, karena kesalahan saya naikin jadi 8% net gitu. Dibanding di luar cuma dapat deposito cuma 2,5. Oh, risiko cuma dapat 5%. Mending mana? Ya mending stay. Waktu itu kejadian. Akhirnya banyak nasabah yang stay dan nggak sampai setahun dia udah lunasin. Ya, tapi itu udah termasuk default atas pokoknya. Mundur. Ya. Nih ya kalau interest risk tadi naik turun tadi ya. Seperti itu. Oke, ini ada pemerintah sama perusahaan. Nah, ini kemarin juga dijelasin ya. Maka kalau yang bisa di tradingnya cuma dua nih ya. Cuma ORI sama SN. Kalau yang sifatnya SBR sama ST nggak bisa. Tapi yang sifatnya variabel itu nggak bisa. Tapi keuntungannya dia otomatis naik kalau BI kita naik. Dan nggak bisa turun karena ada floor-nya. Gitu. Oke. Nah ini ya, next adalah SA09. Jadi harusnya tanggal kemarin 18 tapi mundur ke tanggal 1 September kalau nggak salah. Akan ada kuponnya masih belum di announce, tapi biasanya mungkin setara 6%. Nah, gimana caranya nih gitu kan? Gimana caranya kalau kita mau ngasih tahu orang tua kita? Kan gitu ya. Kalau kalian sebagai ambasador gitu kan ya, ini kan bisa dimanfaatin. Caranya gini. Ini ya kalau kalian lihat ya, kita lihat cuma bulanannya nih, karena kalau pertama kan long kupon atau short kupon. Jadi kita lihat yang bulanan aja. Waktu itu kuponnya masih 4,95.
4,95. Ternyata per bulannya kalau per 1 juta rupiah dapatnya cuma 3.000 perak, 3.600. Artinya kalau kita nawarin orang tua kita mungkin nggak yang 1 jutaan, tapi berapa? Mah, depositonya daripada dapatnya cuma 2,5%, mendingan masukin ke ori sukuk. Kayak karena besok kali ke SR. Dengan modal sama-sama 100 juta. Berarti tambah nolnya 3 atau tambah nolnya 2 ya. Berarti dapatnya bukan 3.000 lagi tambah 02 dapatnya adalah 369.000. Oke. Kalau bunganya 4,95. Ya. Kalau deposito kan 2,5. Berarti bagi 2 ya. Berarti sebenarnya kalau masukin deposito per bulannya cuma dapat nggak sampai 200.000 rupiah. Cuma 1.500. Sampai sini ngikutin ya. Ngikutin ya 150.000. Jadi kalau kita nawarin gimana? Mau nggak, Ma? Ini kan nanti ada lagi SR. SR itu kan kurang lebih kuponnya 6. Kalau kuponnya 6, ini masih di level 5, maka per bulannya kurang lebih sekitar 450.000 rupiah. Dibandingkan deposito, nggak sampai 200.000 rupiah, mau nggak dicobain? Nggak usah semuanya. Deposito bisa ada berapa? Ya udah cobain dulu 100 juta gitu ya. Dicobain ke SR, karena gini, orang tua kita tuh perlu diajarin untuk mencoba sebenarnya. Tapi dengan cara yang aman. Jadi ajarin nih, kalau mau ya, bukan deposito 100 juta, terus bandingin dengan 100 juta lagi yang tetap ditepati di deposito. Jadi bandingin 100, jadi total 200 juta ya. Tapi yang satu kita masukin tadi ke SR, 100 jutanya. Yang satu lagi tetap stay di deposito, diarukan 1 bulanan. Nah, yang di SR kan dapatnya lebih tinggi ya. Dapatnya 450-an, sedangkan kalau deposito kan di bawah 200. Nah, yang sisanya, yang kalau nggak dipakai lagi, yang 200.000 rupiahnya, boleh nggak buat saya belajar? Jadi, bagi orang tua kalian, kan sama aja ya, kalau masukin deposito kan dapatnya cuma 200.000 rupiah. Kalau dapat 400.000 rupiah, yang 200.000 rupiahnya buat kalian belajar investasi. Masukin ke reksadana saham. Artinya dengan cara seperti itu, orang tua kalian nggak modal sama sekali buat ngajarin kalian. Masukinnya ke produk yang aman, ya kan, kan dijamin pemerintah, tapi kalian dapat modal belajar. Bagi orang tua kalian, kan nggak ada ruginya, mah. Sama-sama kok dapat 200.000 rupiah. Itu juga dijamin pemerintah, tapi keuntungannya saya dapat modal untuk belajar tanpa harus keluar modal lagi. Gitu caranya. Paham ya? Jadi kalau kita ngajar orang tua kita ya, terutama sangat-sangat deposan, bisa dengan cara seperti ini. Jadi bandingin, yuk ya kita bandingin dulu nih, dapatnya berapa? Seperti itu. Oke. Nah, kalau saham tadi ya kepemilikan ya, ekuitas. Jadi yang kita beli adalah kepemilikan. Jadi benar banget kalau namanya kepemilikan itu kalau perusahaan itu bangkrut, resiko terbesar kan perusahaan bangkrut ya. Maka yang pemilik itu posisi paling bawah. Jadi yang paling atas itu adalah yang hutangnya. Jadi dia kayak hutang ke bank, dia punya obligasi, kan surat hutang ya. Maka dia harus bayar duluan, posisi paling atas. Baru habis itu bayar gaji pegawai, terakhir adalah buat si pemilik kalau masih ada. Sisanya itu baru punya si pemiliknya. Ini kalau saham. Resikonya paling tinggi, bener. Makanya kita selalu ngajarin, yuk kalau mau cobalah saham-saham yang produktif gitu. Saham-saham yang tadi ya. Blue chip ya kan yang punya fundamental yang kuat. Karena kalau di saham itu aset yang produktif ya, bagi dividen ya kan, dapat passive income setiap tahun sekali, sama capital gain kayak Mandiri nih ya kan, dari 675 sekarang jadi 6.000 ya. Udah mulai 6.000 ya kalau salah ya kemarin ya. 6.000 kali 2. Udah type high-nya 6.000 kalau salah kemarin. Jadi kalau kali 12.000 kalikan 2 lagi 24.000. Itu realnya. Tapi tadi dia pergerakannya kan detak jantung kan ya. Detak jantung maka volatilitasnya paling tinggi, relatif tinggi. Dan resikonya itu benar-benar tergantung pergerakan pasar. Nah, jadi nggak cuma fundamental ya. Fundamental tuh kayak kemarin gitu kan ya, kayak pandemi, semuanya kena semua, bursa jatuh. Tapi even bursanya nggak jatuh, kita bisa loh tiba-tiba sahamnya jatuh. Karena apa? Rumors. Pernah dengar nggak istilah rumors? Contoh, ini terutama yang cowok-cowok ya. Kalian pernah tahu nggak Ronaldo itu waktu itu diwawancara, terus dikasih di depannya Coca-Cola. Tapi dia nggak suka Coca-Cola. Dia nggak suka Coca-Cola, terus Coca-Cola dipinggirin waktu itu. Kira-kira menurut kalian saham Coca-Cola gimana? Naik apa turun? Turun, Ibu. Betul banget. Padahal kan nggak ada isu dengan fundamental ya. Cuman gara-gara Ronaldo nggak suka Coca-Cola. Coca-Colanya dipinggirin. Rumors. Tuh.
Jadi kalau kita ngomongin saham ya, nggak cuman ngomongin fundamental, tapi juga kita ngomongin rumus. Seperti itu. Makanya kenalin ya, kalian mau jadi apa nih? Trader atau investor? Tadi ya dijelasin ya. Seperti apa. Oke, kalau di Mandiri kita punya nih, Mandiri Sekuritas kita punya MOS ya, kalau untuk benar-benar mau main sahamnya gitu. Terus kalau misalnya mau tadi nih obligasi korporasi ya untuk orang tua kalian, ini bisa juga ke sana. Karena kalau di Bank Mandiri kita nggak boleh jualan, kita hanya boleh jualan yang untuk yang pemerintah punya, yang di itu pemerintah punya. Korporasi adanya di Mandiri Sekuritas. Oke, nah habis itu next apa? Unit link. Tadi nih, kan kalau kita ngomongin asuransi kan sifatnya leverage ya. Nah, tapi ada juga gini, bukan salah kaprah sih, kadang-kadang ya orang awam gitu ya, suka bilang kalau mau investasi bisa pakai unit link. Padahal bukan unit link loh yang kalau investasi bukan unit link. Unit link itu apa? Memang sifatnya dua nih. Dia punya dua kantong. Contoh saya pakai meeting chat lagi. Oke. Tadi ya, yang kita beli kalau di dalam asuransi apa? Masih ingat nggak yang kita beli apa? Kalau kita beli asuransi, sebenarnya kita mau apa? Ada yang tahu? Uang pertanggungan, Bu. Betul sekali, uang pertanggungan. Benar ya, Mbak? Thank you, Mbak Gina. Jadi anggapnya, saya gini ya, saya nih punya asuransi gitu ya. Saya nggak bisa beli premi mahal-mahal kan kalau kita beli asuransi kan harus bayar premi ya. Premi yang saya bisa keluarkan cuma sedikit, cuma Rp5.000. Akibatnya apa? Maka uang pertanggungan ini saya terus meeting chat ya. Maka yang saya terima itu cuma bisa punya 150 juta. Jadi nggak banyak ya. Karena saya keluarin uang Rp500.000, maka kalau tidak apa-apa dari saya, keluar uang cuma 150 juta. Oke. Kalau menurut kalian, ini kalau sekarang nih, mungkin 150 juta masih bisa bagi anak-anak saya, kuliah segala macam. Tapi kalau kejadiannya nih, alhamdulillah bisa dikasih umur panjang sama Allah gitu ya. 30 tahun lagi. Ini kan sifatnya untuk waris ya, tadi ya. Untuk diwariskan ke anak-anak kita ya. Uang 150 juta masih ada nilainya nggak? Menurut kalian logika aja deh. 150 juta sekarang iya, tapi kalau nanti 30 tahun lagi ke depan, kira-kira masih ada nilainya nggak? Enggak, Bu, karena tergerus inflasi. Betul. Terima kasih Mbak. Jadi kalau tergerus inflasi, jadi saya harusnya ngasih uang berapa nih? Uang pertanggungan berapa nih ke anak saya? Minimal berapa? Nih, 1M. Benar nggak? Jadi kalau nanti 30 tahun lagi ya minimal ya 1M lah. Ya udah kurang lebih kalau menurut hitungan kita sekarang ini karena kayaknya yang harga wajar ada 1M. Nah, kalau kita ngomongin asuransi, ini kalau kita jiwa ya. Kalau kita jiwa, semakin kalian muda mau beli asuransi semakin murah preminya. Tapi semakin kayak saya udah semakin bertambah umurnya, maka semakin mahal preminya. Itu hukum asuransi. Jadi semakin lama mendekati, karena gini kalau semakin tua kan semakin kemungkinan untuk ini semakin jadi ya kayak dapat penyakit, terus kita nggak tahu lagi dipanggil sama Allah kapan, kan semakin panjang semakin dekat ceritanya, ya kan? Makanya biasanya tabel mortalitasnya semakin mahal kalau untuk preminya. Jadi kalau saya pengen nambahin ya, pakainya adalah konvensional ya, premi asuransi konvensional untuk jadi 1M dari 150 juta ke 1M, maka saya harus keluar modal lebih banyak. Karena preminya naik. Setuju ya? Tadi yang 500.000, sekarang jadi naik bisa jadi berapa? 1,5 juta, 2 juta, seperti itu. Saya nggak mau. Wah, ngapain nih saya beli mahal-mahal ya? Saya pengennya uang yang kerja buat saya. Saya selalu gitu. Saya prinsipnya adalah saya pengen uang yang kerja buat saya. Oke. Jadi gimana caranya biar uang kerja buat saya? Ingat ya, saya belinya adalah unit link. Unit link itu kan bagi dua kan ya. Ada asuransi, ya kan? Asuransi itu saya bayar premi, ya kan? Ini bayar preminya. Sama satu lagi adalah investasi. Investasi kemana? Kalau di unit link itu investasi ke reksadana. Sama kayak nanti ini. Ya, kita belajar ke reksadana. Oke? Nih. Jadi ternyata kalau saya beli preminya dari 500.000 tadi, ternyata dibagi dua sama asuransinya. Yang menjamin asuransi saya 150 juta adalah premi saya. Yang harganya berapa? Rp100.000. Sedangkan investasi saya dimasukkan ke reksadana, dapatnya berapa? Ya, Rp400.000. Nih, ini. Saya tulis nih, biar gampang. Mbak sini paham ya? Jadi 150.000 juta itu, 150 juta itu udah pasti. Karena saya bayar preminya, 100.000.
gitu ya. Tapi investasinya ya yang dimiliki 1M dari yang angka Rp400.000. Nah, kalau kemarin kita hitung-hitungan kalkulator kan, kira-kira nih kalau kalian invest 400.000 di reksadana saham selama 30 tahun, mungkin nggak menyentuh angka 1M? Masih ingat kan kalkulator kemarin kan? Masukin aja bulanan Rp400.000, pakai imbal hasil yang ini, ya kan? Mungkin nggak? Oke, ayo logik kalian nih, bisa nggak? Mungkin nggak? Dari 400.000 tadi nih yang menghasilkan uang 1M? Mungkin? Nggak? Ini kalian masih tetap dengerin saya kan ya? Ini sorry banget ya kalau misalnya oke, thank you Mas. Karena kadang-kadang kalau misalnya udah online tuh nggak enaknya kadang-kadang kan saya jadi kayak ngomong sendiri gitu. Jadi saya biasanya suka minta sharing gitu ya biar masih tahu oh masih ada gitu. Bener banget mungkin. Udah diajarin ya bener hitungannya kan. Nah, artinya kalau tadi uang 400.000-nya yang berubah menjadi 1M, yang kerja sekarang siapa? Uang saya atau saya yang nambahin preminya? Yang mana? Yang mana? Uang yang kerja nambahin premi jadi 1M atau saya yang nambahin ini ya? Uangnya, Bu. Betul sekali Mas, thank you. Itu prinsip. Paham ya? Jadi kalau yang namanya unit link itu sebenarnya konsepnya tadi kita mau ngasih ke anak kita tapi pakai tadi nih. Kita pengennya uang yang kerja buat kita, nambahin ini. Nih, jangan dibalik ya. Karena prinsipnya dua nih. Asuransi adalah konsepnya adalah waris. Kita mau mewariskan, membuat yang ditinggalkan kaya. Tapi kalau investasi kita mau nikmatin. Setuju ya? Karena saya bakal tanya, mau kaya nggak ya? Kalau mau kaya kan berarti ke diri kita sendiri. Kita mau kaya nggak? Kalau kita mau kaya berarti kita mau menikmatin. Gitu. Paham ya dari sini ya? Nih, unit link. Oke. Nah, ini cuma mau bilang, dulunya kenapa disebut dengan aksa mandiri? Karena kita tadi 49. Ya, aksa yang 51. Bedanya apa sih? Ini biasanya yang tadi nih kuliah di Fakultas Hukum nih. Tahu ya, ke 51 itu adalah kepemilikan mayoritas. Jadi kalau kita ngomongin korporasi gitu ya, kalau korporasi itu sahamnya dimiliki oleh minimal 51% gitu ya, lebih dari 50, maka dia bisa menentukan arah kebijakan. Disebut kepemilikan mayoritas. Makanya akhirnya kita sekitar tahun 2007 kita berjuang dapetin shares-nya lagi. Kita menjadi 51, aksa yang 49. Kenapa? Kok akhirnya aksa mau kan dia juga hitung-hitungan kan ya. Wah, kalau misalnya gitu gua rugi dong gitu kan ya. Tadi 50 jadi 49 ya. Kita bilang, lah yang jual biarpun yang jual tetap orang aksa ya pakai referral. Tapi kalau kita nggak ngasih tahu ke nasabahnya bahwa ada asuransi segala macam, nasabah mau beli nggak? Nggak juga. Jadi waktu dibuktiin, ya udah kita stop aja. Pegawai kita cabang nggak usah ngomongin tuh referralnya. Orang aksa yang suruh langsung iniin. Nah, ternyata nggak bisa. Makanya mereka mau ubah kita menjadi 50%. Seperti itu. Ya. Tapi ingat ya, terutama kalau nanti kalian ditempatin di cabang gitu ya. Ini kita hanya referral. Ya, tetap aja yang jualan tetap mereka. Ya, tetap aja si orang aksanya. Ya, ada yang single premi ya atau yang regular. Biasanya kalau unitnya yang regular. Yang single premi biasanya nasabah kayak nih segmen wealth langsung 1M, nanti keluar dapat berapa yang 5M, 10M gitu. Itu single premi. Oke? Untuk unit link ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke reksadana? 12 selanjutnya. Reksadana apa? Tadi kalau kita nggak tahu obligasinya apa yang harus dibeli, sahamnya apa yang harus kita beli tadi ya. Contohnya kita ke NI aja. Biarkan mereka yang milihin dah yang sibuk mikirin dia aja. Kita sibuk kerja, kita sibuk belajar ya kan, sibuk nanti nyelesain skripsi segala macam, dia yang mainin. Karena memang mereka kadang ada yang active trading. Kalau yang saham tuh active trading, ya. Nah, ini enaknya apa? Beda sama kripto ya, atau kemarin kayak robo-roboan gitu. Kita tuh enaknya diawasi ya. Jadi kalau sekarang dulu kan terdaftar dan diawasi OJK. Kalau sekarang enggak, kata-katanya berizin. Artinya apa? Karena izin ini bisa cabut sama OJK. Kalau daftar kan belum tentu ya baru daftar doang. Ada izinnya enggak gitu kan ya. Ternyata antara daftar sama izin lebih tinggi izin. Jadi akhirnya berubah. Berizin dan diawasi OJK. Nah, kita ini semua ya bermain di reksadana
itu semuanya harus punya dapat izin. Bank Mandiri sebagai apertnya, sebagai agen penjual itu harus punya izin. MI yang mengelola harus punya izin juga. Masuknya kemana? Ke tadi, pasar yang tadi, pasar modal sama pasar uang. Hanya dua itu doang kan. Di pasar yang finansial aset. Nah, ini dia punya izin. Nah, uangnya dimasukinnya kemana? Ke bank kesediaan. Kenapa kok bank kesediaan? Nanti kalian belajar. Kalau di bank itu prinsipnya harus 4A prinsip. Artinya gini, kalau kita mau apa-apa harus ada dua orang. Karena kalau kita sendiri bisa jadi kita salah. Mata kita nggak awas lah, segala macem lah. Maka harus ada orang lain yang ikut ngecek. Jadi checker. Jadi, oh yang jadi udah bener apa segala macem. Nah, itu biasanya kalau di bank ya, prinsipnya adalah 4A prinsip. Jadi sama nih, sama di reksadana. Jadi reksadana, kalau misalnya MI-nya dikasih uangnya sama nasabah, belum tentu nggak masuk diinvestasiin ke pasar modal. Bisa jadi dimasuk kantong sendiri. Kan gitu. Makanya uangnya dikasihnya nggak ke MI. Uangnya dikasihnya ke bank kesediaan. Yang ngitung bank kesediaan. Gitu ya. Jadi semuanya ini dapat izin dari OJK. Masing-masing ada. Nah, kita disebut sebagai pemodal. Modalnya berapa? Kayak kemarin, Rp10.000. Tapi kalau kalian buat yang live investasi, minimal 25.000 ya. Ngasih tahu ke investornya yang barunya tuh 25.000 ya, biar dapat poinnya. Biar dapat cashback 15.000. Kan lumayan kan? Gitu. Itu disebut pemodal. MI yang mengelola tadi yang milih-milih sibuk tadi kayak sebagai apa kokinya segala macam itu MI. Bank kesediaan yang tadi mengadminkan. Ya ada semua di situ. Portofolio efek ada yang dia beli. Jadi dengan uang 25.000 udah langsung dapat Sampai Mandiri, BCA, Telkom segala macam udah langsung dapat. Kita dapatnya disebut dengan unit. Nah, unitnya di sini beda ya. Kalau saham itu satu lot, 100 lembar. Jadi fix angka apa? Lotnya harus fix. Ya, angka yang kita bayarkan yang keriting. Kalau di sini kebalikannya. Angka kita tuh bisa fix 10.000 per bulan, 25.000 per bulan misalnya. Tapi unitnya itu bisa bisa keriting. Jadi karena gini, kalau 25.000 dibagi dengan 10.000, ya, kan dapat tuh sekian, ya kan? Dapat berapa tuh? 2,5 ya. 2,5 unit gitu. Tapi ternyata bulan depan gitu kan ya, ternyata bukan jadi 11.000, bukan 10.000 lagi NAB-nya, tapi jadi 11.000. Maka dapat unitnya berapa? Bukan 2,5 lagi, tapi udah keriting lagi gitu. Jadi ini ngikutin NAB-nya ya, nilainya. Tapi dapatnya yang kita dapat adalah unit. NAB ini dihitung harian karena tadi nilai pasar. Jadi kayak kalau misalnya nggak trading gimana, AM-nya tetap dihitung, tapi dia hitung untuk harga akhir hari. Seperti itu. Oke, ini sifat strukturnya yang kita ada di Livin adalah yang konvensional. Artinya yang konvensional itu bisa dibeli dan jual setiap saat. Jadi hari ini beli sebelum jam 13.00 WIB, udah langsung dia akun di harga hari ini. Kalau saya belinya lewat Livin, lewat dari itu Bu, kayak jam 3 sore bisa nggak? Bisa, tapi akan didaftarkan untuk hari bursa berikutnya. Jadi NAB-nya ikutin NAB hari bursa berikutnya. Jadi kalau sekarang Selasa ya, sekarang Rabu, hari Kamisnya baru dapat. Yang terstruktur, kita ada terproteksi, tapi sekarang lagi jarang banget. Terproteksi ini hampir sama kayak reksadana obligasi korporasi. Ini kita lagi jarang ya. Nah, kalau indeks sebenarnya hampir sama kayak reksadana saham. Artinya apa? Masuknya ke bursa. Tapi bedanya gimana? Bedanya gini, ya kalau kita ngomongin indeks nih. Saya di meeting chat lagi ya, tulisnya ya. Kan kalau di bursa itu ada sebutannya IISG. Kalau kalian belum tahu IISG itu namanya indeks harga awal. Indeks harga saham gabungan. Ini sebagai patokan kalau investasi di reksadana saham tuh pakainya ini. Benchmark adalah ini. Jadi kalau kita investasi kan benchmark kita inflasi ya. Inflasi berapa? Saya tambah kayaknya berdasarkan dari inflasi gitu kan. Nah, kalau di reksadana saham itu benchmarknya adalah berdasarkan IISG. Oke. Contoh, IISG-nya lagi bagus nih, lagi bullish. Tumbuhnya berapa? 10%. Oke. Lihat ya. Ada reksadana saham. RDS, misalnya saham A. Tumbuhnya berapa? 15%. Bagus nggak? Bagus. Karena dia bisa lebih tinggi dibandingkan benchmark-nya IISG yang 10%. Hebatnya dia berapa? Disebutnya apa? Alpha. Ini nggak ada alpha nih. Satu ada alpha. Ini yang kita cari. Ya. Alpha ini adalah selisih dari tadi harganya dari imbal hasil dari profitnya dari saham tadi 15%, ya, dikurangin dengan benchmark-nya dia yang 10%. Jadi alfanya dia adalah 5%. Nih disebut dengan alfa. Ini kita cari.
Jadi kalau kita mau ini ya, suka ada beberapa, oh ini alfanya sekian, alfanya sekian. Nah, biasanya kita ngeliat di benchmark-nya dia. Jadi biasanya kalau kita mau di reksadana saham tuh biasanya kita cuma gampang kok. IHSG tumbuhnya berapa nih year to date-nya atau year on year-nya. Ntar kita lihat di sahamnya. Oh, dia tumbuhnya 11%, 12%. Oh, berarti lebih bagus karena lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG-nya. Seperti itu alfa. Jadi kalau ada alfanya 7 ya, maka realnya dia dapatnya 17%. Paham ya? Karena ditambahin lagi dengan ya 10% yang ininya. Nih, caranya seperti ini. Oke. Ini kalau reksadana saham. Reksadana saham yang kita cari adalah alfa. Kalau indeks gimana? Kalau indeks enggak. Indeks tadi kan berapa ya? 10% ya. Maka dia punya plus minus. Dia suka disebut dengan passive investment. Plus minusnya berapa? 1%. Kalau plus minus 1%, berarti dia bisa berubah menjadi 10 tambah 1, 11 atau 10 kurang 1, 9. Jadi bisa menjadi 9% atau 11%. Itu reksadana indeks. Karena dia sifatnya pasif. Jadi kalau dia udah masuk, dia punya yang disebutkan dengan tracking error. Tracking error tuh benar-benar kalau di indeks ya, itu benar-benar diperhatiin sama OJK. Tracking error kegedean nih, kalian benar nggak ini indexing? Gitu. Karena dia harus masuk 80% harus masuk ke yang pembentuk indeksnya. Nih caranya. Kalau di Indonesia, kebanyakan yang kita cari adalah yang ini ya, yang kita cari adalah alfa, jadi yang saham. Tapi kalau di luar negeri, orang lebih senang yang indeks. Kenapa? Karena lebih gampang tuh kalau di luar negeri namanya kalau di Amerika namanya indeksnya Dow Jones ya. Jadi lebih gampang liatin Dow Jones gitu, naik turun segala macam dibandingkan dengan siapa sih MI-nya? Ada Vanguard, ada Blackstone dan segala macam. Kita nggak tahu siapa dia. Gitu kan. Tapi kalau Dow Jones tahu. Karena biasa itu tuh banyak di Bloomberg segala macam diberitain. Gitu. Jadi kalau di luar negeri justru banyak kan yang indeks. Tapi kalau Indonesia banyak kan yang reksadana saham. Paham ya? Sini ya. Nah, ini kalau kita ngomongin konvensional. Kalau penjaminan, ada nggak? Ternyata ini kan peraturan dari tahun 2005 ya. Jadi hingga sekarang, tahun 2003, reksadana dengan penjaminan itu masih belum ada. Kok belum ada ya? Biar peraturan yang ada, tapi ternyata nggak ada produknya gitu kan ya. Ya iya, karena di dalam aturan itu dibilang, itu harus ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Asuransi, nggak ada asuransi yang mau menjamin. LPS, nggak ada LPS buat reksadana. Gitu kan ya. Undang-undang, nggak ada juga undang-undang buat reksadana yang menjamin. Makanya ya, reksadana dengan penjaminan hingga saat ini belum ada. Gitu. Jadi kalau ada ketemu nih ya reksadana KMI yang tadi bilang, oh kita bisa ngasih jaminan nih return 1%, hati-hati. Ya, karena harusnya nggak bisa memberikan jaminan. Karena banyak loh kejadian sebelum tahun 2020 ya, sebelum pandemi, ada beberapa yang memang jalan seperti itu. Dia bisa mengasih jaminan return 1% per bulan, jadi 12% per tahun. Padahal dia masuknya ke reksadana saham. Jadi hati-hati ya. Nah, ini yang dijual lewat Bank Mandiri. Ada yang sifatnya indeks, indeks. Yang konvensional ini semua ada di Livin ya. Sampai dengan indeks juga sifatnya harian, jadi bisa ada di Livin. Kalau proteksi sebenarnya sudah ada plotnya, tapi barangnya belum ada. Jadi ini belum dipasarin, gitu kan ya. Nah, ini syariah sebenarnya hampir sama nih. Pasar uang segala macam ini bisa syariah, cuma nanti harus masuk ke saham yang syariah, harus masuk ke underlying aset yang syariah. Kalau yang reksadana penyataan terbatas ini hanya boleh dimiliki oleh 49 orang, ditawarkan nggak boleh lebih dari 100 orang, makanya disebutnya terbatas. Kalau ini kan berapapun orang, jutaan orang, ribuan orang boleh. Gitu ya. Kalau ini nggak boleh, hanya maksimum 49. Ya. Sama PDN nih, PDN itu kayak tadi nih yang cerita yang saya punya uang besar, tolong dong dikelola. Nah, itu PDNI. Ini dua ini hanya untuk segmen private. Ya. Artinya harus punya uang ya, prioritas dah segmen wealth ya. Harus punya uang minimal 5M. Makanya yang biasa di reguler nggak pernah ditawarin. Dan ini juga barangnya sekarang lagi nggak ada. Oke, ini pasar uang. Jadi semuanya masuk ke tadi ya, pasar uang ya, udah dijelasin ya. Pasar uang 100% harus ke situ, jadi masukkan ke deposito special rate atau ke obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Makanya sangat-sangat liquid. Makanya imbalannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan deposito normal. Kayak Mandiri kan 2,5. Dia rata-rata kalau kalian cek di Livin investasi, rata-rata netnya adalah 3% net. Sedangkan deposito kan 2,5 potong pajak, jadi netnya cuma 2%. Nih. Kenapa ya? Itu tadi isinya adalah deposito special rate plus obligasi. Obligasi kan masih dapat 6%. Kan potong pajak segala macam masih dapat 5 lumayan. Gitu. Ini ya pasar uang. Maka sifatnya kita bilang tabungan rasa deposito special rate ya ini. Ikut.
Pendapatan tetap. Nah, ini harus masuk minimal 80% di obligasi. Jadi nggak boleh kurang. Jadi boleh main saham nggak boleh, tapi sisi yang 20% ya. Gitu. Karena dia ada aturan dari OJK harus 80% di obligasi. Itu sifatnya pasar uang. Sifatnya fixed income, pendapat tetap. Oke. Kalau saham sama, tapi 80%-nya di saham. Jadi harus masuk ke bursa gitu ya. Sisanya boleh nggak masukin ke money market atau ke pendapat tetap boleh. Sisa 20%-nya boleh terserah, tapi 80% harus masuk ke saham. Gitu. Nah, kalau campuran justru nggak boleh menyentuh angka 80. Kalau nggak menyentuh angka 80, dia harus maunya apa nih? Kalau 80 mau saham apa mau pendapat tetap gitu kan. Makanya dia maksimum hanya boleh 79%. Itu. Jadi ini rebalancing kalau kita bilang. Jadi daripada kita susah mana yang bagus ya, saham kah, obligasi kah? Kalau campuran otomatis Emi yang mainin. Sekarang lagi bagusnya adalah saham, dia mainin banyakin saham. Tapi kalau kayak waktu kemarin lagi pandemi, bagusnya adalah obligasi ya kan yang dapat bunganya lebih tinggi-tinggi, dia langsung oper ke obligasi. Seperti itu. Oke, ini pilihan ya. Ini sifat-sifatnya. Maka pasar uang sifatnya paling liquid. Paper 1 ada bursa. Hari ini sebelum jam 1 WIB, besok langsung masuk ke rekening kita. Dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Karena sifatnya dia adalah tabungan, ya cukup dengan 25.000, malah realnya 10.000 ya bisa ya. Bisa dapetin deposito spesial rate. Nih, kalau pasar uang. Kalau saham, tadi karena proses tinggi, kemarin ya, jadi jelasin juga ya, hari Jumat, bahwa pilihan, preferensi, karena kita nggak pernah bisa bilang, bagus yang mana Bu, yang lokal apa yang swasta? Preferensi kalian. Kalau saya lebih suka yang swasta, EMI swasta. Lebih suka EMI asing. Kenapa saya lebih suka EMI asing? Karena dia punya global. Jadi kalau EMI asing itu sebenarnya kayak headnya itu ada di luar negeri gitu ya. Dia udah tahu nih global Indonesia dibandingkan dengan regionalnya, dengan dunianya. Gitu. Jadi kalau saya lebih senang di situ. Tapi balik lagi masalah preferensi. Karena kalau bursanya jatuh, apapun MI-nya ikutan jatuh. Itunya produknya. Seperti itu. Paham ya? Yang ini ya. Dan ingat juga ada tematiknya nih, ya kan? Kalau dulu infra, habis itu ke healthcare, ya, lari ke fintech. Nah nanti kedepannya lebih ke arah kayak ini, lebih ke arah yang berbau-bau nikel. Gitu ya. Karena banyak ya, ESG itu benar-benar memegang peran. Karena ini udah ketahuan, udah kelihatan ya. Kayak sekarang nih udaranya udah mulai kayak Tangsel tuh dibilangnya udah paling buruk karena saya tinggal di Tangsel. Tapi memang kelihatan saya Tangsel udah mulai batuk-batuk lagi. Padahal bukan COVID loh, tapi memang pengaruh dari udara. Nah, ternyata itu tadi nih, impact dari kayak industri, segala macam tuh impact banget. Oke, proteksi. Ini tadi ya, prinsipnya kalau proteksi itu adalah masukin ke obligasi korporasi. Makanya tadi nih, gagal bayar, ada potensi gagal bayar kalau emitennya tadi beresiko. Kayak tadi ya diceritain ya, kayak Pindad, kayak Garuda. Nah, itu bisa kena resiko di situ. Atau kalau kita mau jual sebelum jatuh tempo, tadi pas marketnya lagi turun. Jadi pas harganya 80%. Nah, itu bisa resiko seperti itu. Jadi nggak ada yang menjamin. Seperti itu. Oke. Nah, kalau syariah ini harus menginikan konsep syariah. Jadi kalau tadi reksadana pasar uang bisa syariah nggak? Bisa. Tapi harus masuknya kemana? Deposito syariah atau obligasi syariah atau sukuk. Sukuk itu adalah obligasi syariah. Jadi cuma bisa masuk dua, kalau nggak ke deposito syariah ya yang diterbitkan oleh bank-bank syariah atau ke sukuk. Udah. Makanya lebih sedikit kalau untuk pasar uangnya. Tapi kalau pendapat tetapnya ada dia banyak sukuk-sukuk yang ditawarkan kayak SR nih besok nanti adalah sukuk dengan pemerintah. Seperti itu. Kalau misalnya kita masukinnya ke saham syariah bisa nggak? Bisa. Disebutnya apa? DES, daftar efek syariah. Ya. Ini nih DES ini ya, ini yang terbitin adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Jadi dari 100 dari sekitar yang listing di bursa kan berapa ya? Sekitar 700 sampai 800 emiten ya kalau nggak salah ya. Itu hanya bisa sekitar 400 sampai 500-an, sehingga saya 60%-an angkanya. Yang bisa masuk ke dalam daftar DES. Jadi kayak Bank Mandiri bisa nggak? Nggak bisa, konvensional. Kayak Jarum bisa nggak? Nggak bisa, karena dia tembakau segala macam. Nah, jadi ada yang memang dari awal udah nggak bisa masuk nih, ya, nggak bisa masuk ke dalam ini dia, gitu kan ya. Tapi ada juga yang memang di tengah-tengah. Kayak kemarin misalnya Garuda secara industri dia masuk nggak? Masuk, kan transportasi, nggak ada hubungannya ya. Masih bisa syariah masih oke. Tapi ternyata banyak utang. Kemarin kan hanya boleh utangnya berapa? 82% kan. Nah, maka kalau udah utang lebih dari 80%, maka dia harus dikeluarkan.
Ini kata kunci. Gitu. Jadi selain prinsip syariah di awal, dia juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dia. Makanya tadi ya kalau jatuh dia biasanya nggak terlalu sakit. Jadi manfaatnya apa? Murah pasti. Jadi nggak ada isu nggak punya uang ya. Karena sekarang cukup dengan 10.000 sebenarnya. Tapi kalau kalian bilang ke yang lain 25.000 ya. Karena biar bisa dapetin nih, bisa dapetin ya ininya rewardnya. Nah, terus udah langsung diversifikasi, udah langsung punya saham apa aja, Mandiri, BCA, Telkom, ya Pegas segala macam udah langsung masuk. Liquid, gak usah kayak rumah. Kalau rumah kan kalau saya mau jual 7 hari kemudian belum tentu bisa laku kejual. Kalau ini 7 hari bursa sudah wajib masuk ke rekening nasabah itu kata peraturan OJK. Jadi ada aturannya nih, ya liquid ya. Nah, terus transparan, bisa dilihat di Livin, posisi udah di mana, gitu kan ya, diproses apa belum. Fleksibel kayak kemarin ya, pas pandemi ya kan saya keluar dari saham, masukin dulu ke pasar uang, atau saya tuker dulu ke misalnya ke mana, ke emas segala macam keluar lagi, tapi kalau di pasar uang gitu ya, nanti masuk lagi ke saham, nah seperti itu. Kerenan pajak, maksudnya apa sih kerenan pajak ini sebenarnya? Di reksadana itu udah dikenain pajak, kayak dia masukin deposito, kena pajak udah nggak? Kena 20% sama. Masukin ke obligasi, kena pajak nggak 10%? Sama, kena pajak 10%. Gitu kan ya. Masukkan ke saham juga sama. Nah, karena semuanya udah kena pajak, maka di sisi kita sebagai investor udah lagi nggak kena pajak. Karena nggak double tax. Atau double tax tahu ya, double kan, 2 kali. Di level underlying udah kena pajak, di kita kena pajak lagi pajak. Itu kan double tax kan, 2 kali kena pajak. Maka nggak bisa. Jadi makanya hingga saat ini ya di level kita sebagai investor nggak kena pajak lagi. Tapi dilaporkan ke dalam SPT nggak? Iya. Jadi kalau nanti udah kerja ya, punya NPWP itu wajib lapor. Tuh. Wajib tulis tapi nggak ada wajib nggak harus melampirin bukti potong pajaknya. Ya. Nah, ini resikonya apa tadi ya, perubahan kondisi ekonomi politik ya. Sangat rentan kan, naik turun maupun kayak tadi rumor segala macam yang mengakibatkan nilai UP kita naik turun, berkurang. Seperti itu. Paling besar resikonya adalah one prestasi atau default. Ini paling besar resikonya kayak tadi ya, gagal bayar, Garuda, Pindad nih one prestasi. Kalau likuiditas kayak tahun 2008 yang ori tadi mau dijual harganya turun likuiditas. Jadi nggak ada yang mau beli di pasaran. Padahal kan wajib 7 hari bursa harus wajib masuk ke rekening nasabah kan. Jadi mau nggak mau kan ini jual kan BU kan. Harga BU ya tahu sendiri. Gitu. Kena resiko likuiditas. Oke. Kalau mata uang asing kalau dalam bentuk US dollar bisa kena seperti itu. Nah, beban produk apa? Ini ada di NAB. Jadi kalian nggak usah lihat lagi. Karena ini udah dihitung nih. NAB 2%, NAB 3%, udah input semuanya. Nah, yang kalian perhitungkan adalah biaya transaksi. Nah, ini yang menjadi fee base Mandiri nih. Safi, misalnya 0 sampai dengan 2%. Kalau pasar uang tuh nggak ada biaya sama sekali, 0%. Kalau switching fee, gitu kan ya, ini 0,5. Redemption fee kalau di Mandiri lagi 0%. Seperti itu. Kadang-kadang kita ada promo-promonya. Oke. Nah, ini pajak ini tadi ya dijelasin ya, udah dikenakan pajak sehingga di level kita bukan lagi merupakan objek pajak. Ini kalau kalian buka, ada namanya fund exit. Bedanya apa sama prospektus? Prospektus itu kayak buku. Jadi kayak waktu pertama kali MI listing gitu ya, IPO untuk reksadana, dia ngasih tahu saya bergeraknya di sini, siapa yang mengelola MI siapa aja, punya gelarnya apa aja, punya pengalaman berapa aja. Ini semua adanya di prospektus. Bisa dilihat di Livin tuh ada prospektus seperti itu. Nah, ini adalah bukunya, ya kan, panduannya. Nah, kalau fund fact itu justru kinerjanya dia per bulan. Jadi memang OJK mewajibkan dia punya namanya fund fact yang dikasih ke investor 1 bulan sekali. Nah, di sini kelihatan nih soalnya agak kecil-kecil nih. Di sini nih, ini disebut dengan alfa. Ini lihat ya, ada yang hijau-hijau sama ada yang merah-merah. Jadi semakin tinggi hijau-hijaunya semakin bagus. Semakin bagus performanya. Itu nanti alfanya dia. Itu yang dicari kalau di secara saham. Disebutnya ringkasan ya kan, atau fund fact. Ini sebulan sekali. Tapi kalau untuk jangka panjang, lebih 5 tahun, di Livin nggak ada ya. Makanya pakai kalkulator yang kemarin. Nah, ada konfirmasi notice. Jadi kalau dulu nih kita nungguin ini karena wajib dulu bukan di email tapi dikirim surat gitu kan ya. Tapi kalau sekarang enggak, ini di email, tapi kalian juga bisa lihat di KC atau lihat di Livin udah dapat berapa gitu. Monthly statement juga sama. Sekarang udah ada onboard, udah ada ininya kan, portofolio seperti apa. Kalau dulu ini belum, masih ada monthly statement. Tapi juga masih ada nih, dua-duanya ini masih dikirimkan tapi semua by email sekarang. Oke.
Kalau yang ini fund flexit sama prospektus adanya di LinkedIn. Nih, makanya LinkedIn ya. Kalau kalian belum daftar, tertarik menjadi kampus ambassador, yuk buka dulu cepet kok, 15% dapat SAD, langsung beli aja gitu kan ya. Nanti bisa kalau mau jual atau pengalihan bisa belakangan gitu ya. Nah, paling bagus adalah ini. Nanti di menu subscribe tuh ada tuh mau bulanan enggak. Nah, kalau bulanan pasang aja, kalau ngikutin tanggal ini kan kalian dapat nih, misalnya dapat dari Kemendikbud ya, tanggal dikasih uang saku, ya udah ngikutin tuh aja gitu. Paling enggak di awal ya. Alokasi ya, bukan dana sisa. Portofolio, ini kelihatan ya udah untung atau rugi berapa ya kan. Fitur tambahan, di sini ada tutorialnya. Ini kalau digeser ke sebelah kanan tuh ada video-videonya. Ya, jadi kalau kalian bingung teranginnya ke gimana caranya, bisa pakai tadi. Lihat aja nih di slide-nya gitu. Nanti di sini ada onboarding ya, ini yang tadi nih. Terus pilih produknya seperti apa aja. Nah, kita bisa bandingin sampai dengan 3 ya, biasanya berdasarkan NUM ya, sama berdasarkan kinerja. Biasanya gitu. Atau kita masuk ke dalam masing-masing produknya ya, bisa kelihatan. Tapi ingat ya, ini hanya sampai dengan 5 tahun terakhir. Padahal kemarin sempat pandemi kan, sempat turun tajam. Maka saya paling senang pakai kalkulator. Jadi kalau sejak awal mereka tuh berapa sih baru kelihatan. Ini portofolio juga kelihatan dapatnya apa aja. Nah, jadi kalau kita mau ke portofolio, smart investing dulu ya tadi ya. Ada tujuannya paham, yang mana tujuan itu pasti inline sama jangka waktu kita kapan mau kita peroleh. Profilnya, kalau kalian masih agresif ya kan, ya udah masuk aja ke saham. Tapi kalau misalnya konservatif kayak orang tua kalian, masukin ke ori sukuk atau deposito bunganya yang kita main. Jadi dengan dari situ masuk alokasi aset kan, terus masuk review portfolio. Nih, lihat ya kemarin ya ada 3P. Paham, punya, pantau. Nah, nih di sini ya kan, masukinnya ke sini. Oke, kira-kira menurut kalian jawabannya apa nih? Manakah instrumen efek yang resikonya paling tinggi? A, B, C, D. Yang mana menurut kalian? Yang D, Ibu. Saham, Bu. Betul. Saham, Bu. Saham. Pada paham ya? Nih. Oke, terakhir kita ngomongin resiko, sebenarnya singkat kok. Resiko itu kalau kita kalau kita realisasikan kerugian, jadi kita keluar BU tadi. Kalau kita nggak keluar, maka baru potensi. Kayak Mandiri, pas pandemi 8.000 turun ke 4.000 rupiah. Kalau kita jual sama Mandiri ya kita realisasikan kerugian kita tadi 4.000 rupiah rugi. Tapi kalau kita nggak jual, ya kan baru potensi kan. Ternyata turun ke 4.000, tapi kita nggak jual saham kita. Didiemin selama 2 tahun, ternyata balik modal lo ke 8.000. Ternyata kalau didiemin lagi sekarang udah jadi 10.000. Malah karena udah di stoknya jadi 12.000. Tuh. Naik kan? Jadi yang namanya resiko itu baru potensi. Kita realisasikan kalau kita jual. Ingat ya? Jadi kalau kita jual hati-hati, makanya jual itu kata kunci satu, kalian BU apa enggak? Kalau nggak BU jangan, udah gitu aja. Istilahnya jangan ikut kata teman lah ya gitu ya, kalian harus punya ya kan, kalau kita BU kan kita sendiri yang BU apa enggak, bukan teman kita gitu. Nah, bebas risiko nggak sih kalau kita nggak investasi? Ya enggak, inget ya ada inflasi kan ya, kita bukan bertambah kaya kan, taruh bawah bantal lebih bahaya lagi ya, uangnya hilang segala macam selain inflasi. Jadi resiko itu ada yang sifatnya sistematik ya. Sistematik itu apa sih? Yang nggak bisa kita kontrol, yang kita nggak bisa hilangin. Contohnya resiko pasar. Suku bunga turun dari 4,25 ke 2,5 karena inflasi turun ya, kita nggak bisa hilangin gitu. Tapi ada juga yang sifatnya non sistematik. Ya artinya apa yang bisa kita kontrol, yang kita bisa ini kan. Contohnya apa? Kalian ingat nggak waktu itu saham Bumi? Ada yang pernah trading saham nggak? Ingat nggak ada yang namanya saham Bumi? Sahamnya punyanya Bakri Brothers. Ada? Itu zaman tahun 2008 tuh. Itu kita suka sebut saham sejuta umat. Karena hampir semua orang yang masuk bursa termasuk reksadana ya pasti punya saham Bumi. Dan itu fenomenal memang, itu berbasis batu bara. Ya, dari 1000 ke 2000 ya kan nggak sampai berapa tahun ya, 2-3 tahun waktu itu. Langsung ke 4.000 ke 6.000, the highest kalau nggak salah 8.000 rupiah. Tapi begitu pas pandemi, pas Apremorges tahun 2008 turun. Langsung ke 4.000, turun lagi ke 3.000 karena tuh dia banyak ini ya, insider trading ya, jadi banyak digoreng gitu kan ya. Terus
Terakhir sekarang ya udah di bawah Rp100. Coba kebayang nggak kalau kalian waktu itu belinya di harga 2.000, terus karena waduh sayang nih gitu kan ya, nggak pernah kalian jual gitu kan ya. Ternyata sekarang bukannya makin untung, tapi malah makin rugi. Ini yang disebut dengan non sistematik gitu ya. Kalau di reksadana nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Biasa reksadana nih caranya kalau dapat dana baru, yang lama langsung dijual, tapi langsung dibeli yang baru gitu. Jadi kalau dulu semua punya saham bumi, sekarang justru kalau dibalik, kalau di dalam nggak ada lagi saham bumi. Jadi bedanya situ ya, antara kita beli saham langsung sama kita beli reksadana. Kalau saham langsung ya kita keputusan untuk menjual dari kita. Makanya hati-hati. Kalau kita nggak bisa milih, hati-hati. Kalau kita saham gorengan, hati-hati. Kalau fundamental kayak Mandiri bisa yakin ya 10 tahun lagi ada ya udah, ya tinggal itu nggak apa-apa. Tapi kalau gorengan hati-hati di situ. Gitu. Jadi caranya gimana untuk menghindarinya? Gampang, simple, nggak usah beli aja. Kan gitu ya, kalau kita beli kan terhindar resiko kan? Gitu. Jadi resikonya apa? Pertama kredit itu uang prestasi tadi, gagal bayar. Likuiditas, ya kan? Butuh uang tapi nggak ada uangnya. Ini likuiditas. Contohnya likuiditas tuh apa ya, kayak tahun 2008 kemarin gitu kan ya, yang punya ori gitu kan, itu kan namanya resiko likuiditas. Mau jual tapi harganya jadi mahal, jadi murah nih karena nggak ada yang mau beli. Resiko operasional kayak kemarin, ingat nggak kayak Mandiri sempat ada ATM-nya pas lagi apa ya, pas lagi Lebaran ya, itu sempat bermasalah gitu. Itu resiko operasional di tempat kita, berarti isunya di tempat kita. Resiko hukum. Nah, ini kaitan biasa sama reputasi. Contohnya gimana? Tadi nih unit link. Unit link kan yang jual bukan kita ya. Artinya produknya bukan produk kita, ya. Produk dari anak perusahaan kita. Tapi yang masarin memang referralnya dari cabang. Nah, resiko hukumnya ini karena kemarin jujur ya, waktu kemarin tuh banyak banget ya waktu pandemi itu nasabah baru ngeh kalau yang namanya unit link itu ternyata bukan investasi. Jadi pas mereka mau katanya 5 tahun 12%. Kok bukan 12%? Karena pas 5 tahunnya pas pandemi. Jadi baru 12% kan. Jadi nasabah komplain. Nasabah komplain, kena resiko hukum nggak? Kalau nasabah komplain kan tujuannya bisa terakhir bisa masuk litigasi kan ya. Bisa kena resiko hukum, tapi resiko hukumnya ke mereka, anak perusahaan kita. Gitu. Kita, mari kenanya apa? Reputational risk. Resiko reputasi. Karena kita kerjasama, ya kan? Dan ini bilangnya gimana nih yang kerjasama sama kita? Bener nggak? Nah, kita kena resiko reputasi tadi. Gitu. Kalau risiko strategik ini misalnya apa? Kita udah punya Livin, ya, udah punya Livin nih, udah bisa investasi lewat Livin gitu kan ya. Tapi ternyata kalian kalau beli reksadana itu ternyata atau beli surat berharga bukan lewat Mandiri. Bisa lewat mana? Oh, saya biasa Bu lewat Bibit, lewat Bareksa gitu kan ya. Padahal kita udah punya nih. Nah, bagi Mandiri itu termasuk risiko strategik. Artinya apa? Yang kita punya kurangnya apa ya? Kenapa kok nasabah masih nggak beralih ke kita? Nah, itu strategik. Artinya ke situ. Kalau kepatuhan, yang namanya juga patuh ya, ini ada compliance gitu ya. Ini biasanya aturan nih, jadi ada aturan BI misalnya kalian wajib update data ya, istilahnya KYC perkiraan data. Perkiraan data tuh wajib diupdate setiap tahun sekali sama investornya gitu. Kalau kalian nggak ini, kalian bisa kena denda. Nah, itu risiko kepatuhan. Nah, nih resiko-resikonya. Jadi ini profil kalian apa? Kalau kalian agresif, bisa atau kalian bisa konservatif, orang tua konservatif, bisa nggak beli yang agresif? Bisa, pakai bunganya kan? Jadi karena gini, kalau di OJK tuh biasanya kalau kalian pilihnya adalah yang agresif, nanti begitu mau beli produk yang agresif ada ininya lagi. Anda sudah tahu bahwa yang produk yang Anda beli lebih tinggi profilnya. Kalau iya kalian ya, berarti nggak apa-apa. Gitu ya. Karena tujuannya harus sesuai. Tujuannya tadi nasabah komplain. Udah tahu saham agresif, ya kan? Tapi kita konservatif, begitu sahamnya turun kayak kemarin 2020 marah. Nah, berarti kita nggak ngerti, gitu. Makanya harus ada disclaimer. Nah, ini secara profil risiko ya, paling kecil adalah tabungan karena cuma kena biaya admin, ya kan? Kalau deposito karena ada penalti. Artinya kalau kalian komit 1 bulan atau komit 3 bulan, sebulan kemudian kalian butuh uang gitu kan ya, orang tua kalian lupa nih mismatch gitu kan, butuh uang cair sebelum 3 bulan kena penalti. Kalau di deposito tuh disebutnya penalti. Kalau kita cairkan sebelum deposito. Kalau pasar uang nggak ada penalti, enak ya. Bisa keluar dan masuk setiap saat gitu. Nah, cuma resikonya apa? Tadi kalau deposito sama tabungan bisa hari ini ke cabang, hari ini uangnya cair,
Sama kan, harga yang sama ya kan, sangat-sangat liquid kan. Maka kalau pasar uang enggak, harus nunggu besoknya T+1. Gitu. Jadi ada resiko likuiditas. Kalau obligasi sama pendapat tetap, sama-sama obligasi kan basisnya kan, tapi bedanya apa? Ini kalau kita belinya single, kalau selama dia nggak ketahuan nih 3 tahun kemudian, SR 3 tahun kemudian pasti akan jatuh tempo, balik modal, kita langsung masuk ke rekening kita, ya kan? Tapi kalau pendapat tetap enggak. Karena pendapat tetap kan isinya macam-macam obligasi kan, ada yang jatuh temponya 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, di mix sama NI-nya. Maka kalau di pendapat tetap kita nggak ketahuan kapan jatuh temponya. Beda sama kita beli obligasi sendiri, ketahuan jatuh temponya. Bedanya di situ. Oke. Nah, kalau campuran namanya juga campuran, ada sahamnya. Maka ya resikonya lebih besar karena ada porsi saham. Kalau reksadana saham ya tadi nih ada yang mainin kan dibandingkan dengan saham sendiri kan, kita harus tahu sendiri kapan harus keluar biar kita untung. Gitu. Maka ingat ya, basic rules-nya adalah high risk, high return. Jadi kalau kayak main kripto tuh ya tadi, kalau tahu resikonya ya tahu sendiri ya. Mau kita ngadepin return tinggi ya kita harus tahu sendiri kapan kita harus take profitnya. Maka cara paling gampang ya DAC, dollar cost of hedging. DCA, dollar cost of hedging. Jadi pakai don't put your eggs in one basket. Didiversifikasiin ya dengan cara DCA. Gitu, investasi berkala. Oke. Ini nih ada 2 ya. Kalau kita ngomong simulasi ada 2 nih sama-sama investment objektifnya punya tujuan pengen punya 5 juta. Kayak kalian nih misalnya. Pengennya nanti kalau udah umurnya 10 tahun kemudian gitu ya, umur berapa nih? 22, 32 berarti ya. Saya pengen punya uang 5 juta. Buat apa? Buat bikin kedai kopi. Atau pengen bikin usaha. Gitu ya. Jadi secara tujuannya sama-sama 500 juta, sama-sama punya time horizon yang panjang, sama-sama 10 tahun gitu ya. Tapi ternyata risk profile-nya beda. Kalau yang satu ya si siapa nih? Si Tono ya. Ini ternyata dia punya ininya adalah risk profile-nya adalah agresif. Makanya dia masuk aset alokasinya masukin ke reksadana saham. Tapi yang satunya lagi gitu kan ya, dia punyanya apa? Ini nggak berani ya, sorry. Ini tidak berani mengambil resiko. Maka alokasi kemana? Ke deposito. Ternyata ya kalau kita lihat setelah implementasi ya, kalau masukinnya di sini installment plan, bulanan, distribusi tahunan, jadi kalau udah tadi turun top up lagi gitu ya. Kalau ini nggak nabung ya, 1,5 juta kalau udah 10 juta masukin deposito segala macam, atau kalau pakai living bisa 1,5 juta gitu ya. Apa yang terjadi? Nih, hitung-hitungannya kemarin ya, antara bunga 22% sama bunga yang 5%. Lihat ya, ternyata beda kan ya. Ini compounded kalian mau berapa? Mau pengalinya 20 atau pengalinya 5 gitu aja. Nah, kalau di sini ternyata nggak ini gitu kan ya. Nggak tercapai, baru sampai sepertiganya doang dengan modal yang sama. Kurang 400 juta kalau dibandingkan dengan temennya. Kan uang yang kerja dengan sendirinya kan. Nah, artinya kalau saya oke deh gitu kan ya. Kalau tadi nih saya mau deh pindahin ke mana, ke reksadana saham. Jadi masukinnya ke sama reksadana saham. Tapi yang berikutnya si Tono ini ternyata nunda kayak kalian nih. Ntar aja deh. Nunggu saya sampai lulus gitu kan ya, masih 2 tahun lagi misalnya. Padahal kalau kita ngomongin punya uang nggak 200.000 punya, dari ini kalian aja kan ada, dari uang saku kalian kan ada kan bisa gitu kan. Tapi nunda, ntar aja deh, masih banyak kebutuhan. Nunda 3 tahun, ternyata impact-nya luar biasa. Karena baru sampai sini kan, baru sampai tahun ketiga kan, baru sampai tahun ke-7 kan. Jadi impact menunda itu, kalau kalian perkalian 2 kali 2 ya, kalau udah sampai 7 kali baru sampai 100. Kalau 100 kali 2 udah 200, 200 kali 2 400. Tapi itu baru berjalan kalau udah tahunannya panjang. Ini komponen interestnya. Kelihatan ya di sini ya, hitungan ini. Gitu. Jadi kalau semakin tinggi lagi dia. Tapi semakin menunda, kita menunda 3 tahun. Jadi hati-hati, mumpung kalian masih muda, yuk kita biarkan uang yang kerja buat kita. Gitu. Karena apa? Kalau tadi ini ternyata biarpun saya pengen masuknya dapatnya 657, tapi kalau saya menunda 3 tahun, saya juga nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai nih angkanya. Jadi kalau saya pengen angka 657 gimana? Gitu kan yang di atas 500 tadi. Maka kalau tadi 1,5 juta, kan kalau kita waktu kan nggak bisa kita ulang kan ya. Setuju ya? Kalau kita pensiun kan nggak bisa kita mundurin pensiun kita. Nah, maka mau nggak mau yang kita lebihkan adalah modal. Tadinya 1,5 untuk mendapatkan hasil yang sama, kita harus keluar modal 3,29 juta.
Harus banyak lah, lebih banyak lagi 96,9 juta. Nih, makanya yuk mulai dari kalian, mulai dari sekarang ya, biar kalian bisa langsung dapat. Ya, maka ini kalau kita ngomongin rata-rata, ya Gary bener ya, inflasi ini ya agak tinggi nih, tapi ini sebenarnya rata-rata tingginya sih kalau sebenarnya kalau di kita yang realnya itu antara 3 sampai dengan 4%. Tapi yang bisa mengalahkan inflasi itu hanya emas, rata-rata saham, ISG, saham mandiri ataupun saham properti. Nih, kalau dibandingkan deposito, ya rata 5 sampai dengan 4% kalah deposito. Apalagi Dow Jones. Oke, ini moto kami, balik lagi. Nggak perlu kaya kan, untuk mulai kan ya. Tadi ditanya ya, mau kaya apa enggak kan? Kalau mau kaya, yuk mulai investasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Ya. Cukup jelas, Bu. Oke, thank you Mbak Mato. Tadi ya, kalau untuk yang ambasadornya juga sudah cukup jelas ya, sudah dibagikan materinya ya. Semoga dengan penambahan produknya, karena beda ya, kalian kan general banker, jadi harus lebih tahu dalamnya seperti apa. Ini yang kemarin nggak diajarkan gitu ya. Lebih detail dengan ini ya, kemarin sama baru hitung-hitungannya, tapi kalau sekarang detail untuk pasarnya, seperti itu. Jadi biar kalian lebih paham lagi, gimana nanti kalau mau sharing buat ke teman-teman yang lain, atau ke orang tua kalian, atau keluarga kalian, seperti itu. Gitu ya? Jelas? Oke? Kalau cukup jelas, thank you untuk kesempatan sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, saya kembalikan lagi ke MU-nya ya dengan Mbak Rika. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga menjadi kita berharap semoga teman-teman bisa menjadi Livin Ambassador ya, kampus Ambassador Livin Investasi yang ini nih ya yang mumpuni gitu ya, yang bisa menerangkan lagi kepada yang lainnya. Oke? Kalau nggak ada, saya kemarin juga udah kasih kontaknya ya, jadi bisa hubungin saya. Kemarin juga ada lagi nih yang hubungin saya tentang kalau dia masih nggak jelas tentang kampus ambasadornya atau tentang materinya, silahkan feel free, gitu ya, WA saya atau email saya juga boleh, gitu. Oke? Thank you. Mbak Rika, sorry ada join kah di sini, Mbak Rika? Tadi dari MU-nya Mbak Rika ya, benar ya? Iya, Bu, betul, Bu. Ya. Tunggu, ini kayaknya Mbak Rikanya kayaknya nggak aktif ya. Karena habis ini kalian ada materi lagi jam 13.00, benar nggak? Iya, Bu. Oke, ini benar kayaknya Mbak Rikanya nggak ada tapi nggak aktif. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you banget. Kalian bisa istirahat, nanti join lagi gitu ya. Jam 1 dengan materi pembicaraan berikutnya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Tetap semangat. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. See you. Terima kasih Bu. Thank you. Saya izin live ya teman-teman ya.